Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau bahasa Arab itu bagusnya kalau jawab disambung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit nggih? Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap gitu ya. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqil bari'il musawwiril ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayuhal ikhwah ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma qad adallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihada wal quwwata wan nasat wa'idna fihi minal fitan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah yang semuanya insyaallah calon-calon penghuni surga. Amin. Bapak Ibu, kita itu sebentar lagi akan menyambut tamu yang agung, bulan penghulu. Dalam kitab Lataiful Ma'arif itu mestinya kita semangat itu 6 bulan sebelum Ramadan. Sekarang itu sekitar 82 hari lagi, karena insya Allah kita akan berpuasa hari Sabtu tanggal 2 April. Sekarang tanggal 9, berarti Januari tinggal 22 hari lagi. Februari 28 sama 22 berapa? 50. Maret 31. Jadi 81. Jadi 82 hari lagi Bapak Ibu. Karena itu untuk membuka taklim ini kita semangati dengan doa orang-orang saleh agar kita diberi semangat, diberi kekuatan sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa bersemangat dan utamanya diberi kemampuan. Monggo sarang-sarang nggih. Allahumma qad adzallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihada wal quwwata wan nasata wa'idna fihi minal fitan. Isapan apa dereng? Dereng. Kan ada di buku itu yang sempat kita punya, meraih bahagia dunia akhirat. Silakan nanti dibuka halaman 100 gitu ya. Allahumma ya Allah qad adzallana syahrul Ramadan, sungguh telah menaungi kami kehadiran bulan Ramadan. Wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu. Kehadirannya Bapak Ibu yang kita nanti-nanti kita mohon ya Allah sampaikanlah Ramadan kepada kami dan sehatkanlah kami, sejahterakanlah kami sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Warzuqna fihil jidda, berilah kami kemampuan, wal istihada kesungguhan, wal quwata kekuatan. Kekuatan itu banyak ya, ada kuwatut tabiiyah, kekuatan akhlak,
kuatul fa'ilah, puasa tapi enggak malas, semangat gitu ya, kerja ya. Kuatul hafadzah, kuatan hafalan. Jadi Bapak Ibu di bulan Ramadan itu bulan yang agung, kesempatan itu perbanyak untuk menghafal Al-Quran gitu ya. Karena syahrul Ramadan syahrul Quran, bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Warzuqna fil jidda wal istihada wal quwwat. Kemudian yang keempat wan nasyat, mohon kepada Allah agar diberi kemudahan beristiqomah ya. Konsisten gitu ya. Sampai sebulan itu full. Jujur nggih Bapak Ibu, kemarin bulan Ramadan kemarin ketika masih pandemi luar biasa, kita hatam berapa kali? Halo? Ibu-ibu hatam berapa kali waktu Ramadan kemarin? Ada yang 5, 4, 3 ada ya? Iya, alhamdulillah. Bapak-bapak ada yang 5? Ayo menang baik berarti laka kayaan itu. Imam Syafi'i Bapak Ibu, Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan itu sehari 2 kali hatam khatmil Quran. Bacanya hebat. Berarti kalau sehari 2 kali hatam sebulan berapa Pak? 60. Kenapa? Karena Imam Syafi'i nggak pernah main WA, nggak pernah main HP-nan gitu ya. Nah kita Ramadan main HP melulu ya. Kapan hatamnya itu ya? Maka tahadus bi nikmah hari ini saya sampaikan gitu ya. Mohon doa dan tentu dukungannya. Kami sedang membuat, kemarin sudah dibuka oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Pak Tafsir, bahwa di Kota Tegal Bapak Ibu ada pondok pesantren tahfidzul Quran lansia ada ya. Di sini udah ada belum? Ya nanti ke sana main ya. Jadi pondok pesantren tahfidzul Quran lansia ya. Tapi dahsyat, walaupun kita sudah lansia, kalau semangat gampang itu ngapalin Quran gitu ya. Saya inginkan jamaah di sini kapan-kapan gitu ya, ada waktu silaturahim ke Tegal, bagaimana di sisa usia, di sisa umur, di umur sama usia sebenarnya beda ya. Umur itu jatah dari Allah 60 sampai 70. Usia itu yang sekarang kita sedang jalani. Jadi kalau kita sudah umur 60 tahun hari ini misalnya, kok sama Al-Quran jauh, maka akan kami dekatkan. Nah di pondok pesantren tahfidzul Quran itu lansia itu ada 2 lantai. Lantai pertama untuk ibu-ibu sementara ya, ibu-ibu kami kembangkan nanti untuk bapak-bapaknya. Nah hari ini alhamdulillah yang sudah aktif ini sekitar 100 jamaah gitu ya, ibu-ibu gitu ya. Masya Allah semangatnya luar biasa. Dari ngapalkan hurufnya kadang-kadang kita itu maaf ya, kayaknya sudah hafal itu An-Naba, An-Nazi'at, tapi setelah disetorkan ke ahlinya, wah salah semua itu ya. Jadi hati-hati terutama Al-Fatihahnya Bapak-bapak itu ya. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau Al-Fatihahnya yang dinamakan la sholata illa bi Fatihatil kitab, bukan hanya tidak baca, dia baca tapi bacanya salah semua, hati-hati itu. Ya, konsisten kalau kita baca Al-Fatihah akhirnya 2 ketukan ya 2. Kadang-kadang kita sering dengar ada imam yang pertama 2, kedua 4, ketiga 6, ini nggak pas tuh. Alhamdulillahirabbil alamin 2 kan. Nah keduanya Ar-Rahmanir-Rahim salah gitu ya. Harus konsisten gitu ya. Ini contoh. Maka hari ini saya mengetuk pada Bapak Ibu di usia menjelang wafat, jangan sampai kita tidak cinta Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena Quran besok yang akan menolong kita di hari kiamat. Surga rindu kepada orang yang talil Quran, membaca Al-Quran, menghafal Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka semangat cinta kita
di usia yang seperti ini tidak usah cinta-cinta yang lain. Cinta-cinta yang lain itu sementara. Tapi kalau kita cinta sama Al-Quran, dahsyat Bapak Ibu, dahsyat. Ya, orang yang masuk surga itu tergantung hafalannya. Semakin banyak hafalannya, maka semakin tinggi mulia derajat kita di surga. Kita pengen anak-anak kita menunggu kita nanti dipanggil oleh Allah. Anak kita akan diberi mahkota oleh Allah. Mahkota itu akan diberikan kepada orang tuanya manakala kita punya anak, punya cucu yang hafal Quran. Maka sekali lagi tahadus bin nikmah, kalau sekali-kali Bapak Ibu ke Tegal bisa mampir ke kami. Jadi pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tegal sedang semangat ya mendirikan pondok pesantren tahfidzul Quran lansia. Ibu saya udah nggak ada, bapak saya nggak ada. Maka ketika saya ingin mencintai ayah dan ibu, maka cintailah ayah dan ibu yang lain. Terutama la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu nggak tahu di sini ya. Saya prihatin itu. Anak-anak kita sekarang udah hebat-hebat, udah dahsyat-dahsyat. Tapi karena kesuksesan anak lupa dengan orang tua. Di daerah saya banyak orang tua yang hidup sebatang kara, sementara anaknya sukses luar biasa di luar kota sana. Rumah luar biasa, umai tingkat, mobilnya mengkilat, orang tahu mangan berkat. Ya, bojone taat papa, taat. Tetapi apa? Orang tua sendirian di rumah Bapak Ibu, sendirian. Tiap bulan ditransfer, ya kadang pakai dolar gitu, sampai orang tuanya nggak paham ini maksudnya apa. Tapi hari ini banyak orang tua yang anaknya luar biasa, dia sendirian di rumah, malam kadang-kadang WA sama saya, Pak Ustadz ini gimana doanya ini. Nah, saya menangis sendiri, ternyata banyak orang tua yang wafat ketika dia ke kamar mandi sementara keluarganya tidak ada. Baru 2 hari kadang ketahuan karena di sini di rumahnya sendirian. Maka itulah niat kami, ibu-ibu yang di rumah sendirian kami ajak bareng-bareng. Ayo di sini saja Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, ayo menghafal Al-Quran. Ora apal 30 juz ya diwalik juz 30 gitu kan. Ya lumayan kan Bapak Ibu. Ya iya, jadi jangan sampai yang hadir di sini kita wafat juz 30 baru ngapal. Ya jangan sampai gitu ya. Kita ngapalin lagu macam-macam gitu ya. Juz 30 aja belum hafal. Nah inilah semangat kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tema yang ingin saya sampaikan hari ini 82 menyambut datangnya bulan suci Ramadan adalah perjuangan cinta. Cinta itu memberi, bukan memaksa. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya. Mungkin hadis ini sering kita dengar, bahkan kita hafal. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tetapi dalam pengamalannya kadang kita itu tak peduli dengan sesama orang yang beriman. Jadi kekuatan mencintai sesama orang beriman itu kepedulian. Kita kan Masya Allah Bapak Ibu, teras surga ini, kita belum masuk surga, belum cari surga yang paling hebat. Tapi teras surga itu tidak akan didatangi oleh orang-orang yang tidak peduli kepada sesama orang beriman, saling berselisih, saling bertengkar karena partai, karena beda baju. Hari ini masih ada di luaran sana. Ketika kita akan mendirikan sekolah diprotes, ketika kita akan mendirikan masjid diprotes, padahal muslim kita. Nah orang-orang yang seperti ini gak paham, gak bakalan masuk surga. Teras surga aja gak dapat karena masih ada ketidakpedulian sesama orang beriman. Maka Bapak Ibu, saya sering nyampaikan, tolong kalau sholat malam
Bapak Ibu kalau sholat malam jam berapa bangunnya? Jam 4. Oh jam 4 udah subuh gitu ya. Ya jam tengah 3 lah ya. Dulu saya sampaikan nih, Abu Hurairah, para imam banyak itu ya, itu kalau sholat malam sepanjang malam sehingga tidur gantian. Awal malam ayahnya, tengah malam ibunya, kemudian akhir malam anaknya. Jadi rumah itu sepanjang malam untuk qiyamul lail. Saya ingin tanya Bapak Ibu jujur, pernah nggak rumah kita semalam untuk sholat malam? Halo? Belum kan? Coba itu berkah rumah kita itu. Nah ini, jadi kepedulian diantaranya adalah ihdini limahtulifa fihi minal haq. Dalam kitab Zadul Ma'ad, dalam kitab Sahih, ya sahih itu banyak ya, diantaranya ada kitab sunnah, hadis-hadis itu yang sahih-sahih itu ya, ada juga kitab fiqhus sunnah itu banyak itu ya, tarjih itu ya, tanya jawab juga banyak. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat malam Bapak Ibu, kalau sholat malam qiyamul lail, dan ini tanda-tanda orang yang dekat sama Allah itu nggak pernah meninggalkan sholat malam di akhir-akhir usianya. Yaitu kalau doa iftitah yang dikuatkan adalah Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun ihdini limahtulifa fihi minal haq. Ini ihdini limahtulifa fihi minal haq. Ya Allah, berilah aku hidayah, berilah aku petunjuk dari berbagai perselisihan yang ada kepada yang hak. Limahtulifa fihi minal haq, biiznika, dengan izinmu ya Allah. Innaka tahdi man tasya, karena sesungguhnya engkau yang berikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Kemana? Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus al-Islam. Bapak Ibu kalau sholat malam sudah pakai doa iftitah ini apa belum? Belum. Doa iftitah memang sunnah, tetapi kalau kita nggak baca berarti kurang sempurna. Karena kesempurnaan itu adalah ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah ya, dalam salat itu ya. Nah ini monggo nanti dipelajari di buku Meraih Bahagia juga ada itu gitu ya. Aku akan memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa denganmu 2 kali. Inilah komitmen cinta sesama orang yang beriman. Sekali di dunia dan sekali di surga. Bapak Ibu, jangan remehkan sahabat, jangan remehkan jamaah, karena boleh jadi sahabat dan jamaah yang akan menolong kita ketika kita belum masuk surga. Maka hari ini saya sering menguatkan Bapak Ibu, kalau kita berjamaah seperti ini bukan hanya rutinitas saja, kenali jamaah, peduli sama jamaah, sayangi jamaah. Boleh jadi hari ini ada jamaah yang makan aja susah, mungkin kita itu lihatnya sendiri. Kalau kita nggak peduli sama jamaah, dah jangankan akan memberikan syafaat. Karena itu Bapak Ibu, kalaulah nanti kita di akhirat semua dalam padang mahsyar itu kesusahan, kemudian di yaumul hisab, kemudian kita dipisahkan antara orang zalim, antara orang beriman. Orang beriman itu akan memuji Allah, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memisahkan engkau telah memisahkan kami sehingga kami selamat dari kumpulan orang-orang zalim. Nah ini kita kan nanti dikumpulkan Bapak Ibu, sesama orang beriman akan dikumpulkan. Tetapi nanti ada orang yang masuk surganya duluan, ada yang di neraka dulu Bapak Ibu, lama di neraka. Tapi kapan waktunya, karena syafaat sahabat, syafaat jamaah. Ya Allah, kita itu sering haji bareng, jamaah bareng, bahkan umroh bareng. Hari ini sudah mulai umrah ya, haji bareng, kalau sedekah ya bareng. Kok saya nyari di surga
Nggak ada teman saya, atau mungkin ustadz saya nggak ada. Kok Pak Alif dicari kok nggak ada di surga ya Allah? Maka hari ini saya mohon kepada Engkau ya Allah, agar sahabat-sahabat kami, jamaah kami agar dikumpulkan di surga. Maka inilah yang namanya syafaat sahabat, syafaat jamaah. Maka mumpung kita masih hidup, orang-orang yang sudah meninggal itu Bapak Ibu semua kecewa. Ayah kita, ibu kita, anak kita, tetangga kita itu karena kurang maksimal, kecewa dia. Jangankan ayah kita, keluarga kita, sahabat calon penghuni surga. Ya pernah cerita ya. Itu ada sahabat yang ketika mau wafat, dia itu seolah-olah kecewa. Ya Allah, seandainya lebih jauh. Ya Allah, seandainya semuanya. Ya Allah, seandainya yang baru. Nah, ini adalah makna sedekah. Orang-orang yang sudah wafat Bapak Ibu dalam Al-Quran itu pengen dihidupkan lagi seperti kita. Mau apa? Mau beli mobil? Enggak. Motor? Tidak. Fa'as-sodaqa wa akam minas salihin. Ya Allah, saya ingin hidup barang 1 menit, saya ingin bersedekah dengan harapan sedekah itu akan dikumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh. Maka Bapak Ibu jujur ini ya, ada 10 macam sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini satu aja lah ya. Bersedekahlah dengan harta yang kita cintai. Mungkin kata-katanya ringan ya. Jujur Bapak Ibu. Jujur ya. Bapak Ibu punya rumah enggak? Halo? Punya ya. Coba dihitung. Rumah kita ada yang sampai hari ini rumahnya hebat. Taruhlah kita rumah sederhana. Sesederhana-sederhananya zaman sekarang, rumah itu standar 100 juta. 100 juta. Bersedekah yang dicintai oleh Allah adalah yang kita cintai. Kalau hari ini kita punya rumah seharga 100 juta, pernah enggak kita bersedekah untuk SMP, untuk masjid, untuk pondok sebesar 100 juta? Kalau belum, jangan kau katakan aku cinta kepada Allah, karena cintamu palsu. Halo? Ya. Coba nanti kita pulang hitung-hitung. Punya mobil, mobilnya Alphard. Alphard berapa? Kalau saya Al-Fatihah gitu ya. Udah nggak usah Alphard, Avanza misalnya 200 juta. Pernah nggak kita bersedekah karena Allah, cinta karena Allah sebesar 200 juta? Kan sedekah mimma razaqnahum, sebagian yang kita punya itu batas minimal Bapak Ibu. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq, cintanya kepada Allah, bersedekah semuanya. Lihatlah Abdurrahman bin Auf, lihatlah Utsman bin Affan. Mereka begitu dekat dengan Allah, begitu dekat dengan Rasulullah. Hari ini rekening Utsman bin Affan masih ada, tapi seluruh hartanya diberikan untuk perjuangan Islam. Maka semangat untuk bersedekah itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang hidup mestinya. Wong orang-orang yang sudah wafat saja pengen sedekah. Nah kita Bapak Ibu kadang-kadang maaf, punya mobil, punya rumah, punya motor juga anaknya 5 semua satunan, mobil satunan, miliaran, sedekah 100.000. Ada nggak orang yang seperti ini? Ada di Tegal, kok di sini nggak ada gitu ya. Nah ini namanya. Dan sekali-kali yang kedua, jangan sampai ketika kita bersedekah menganggap lebih mulia. Wah ini salah. Misalnya kita sedekah kepada fakir miskin, berarti saya lebih mulia dari fakir miskin. Tidak bisa. Boleh jadi fakir miskin lebih mulia dari kita. Dia rajin sholat malam, kita mah enggak. Dia rajin puasa Senin Kemis, kita kadang puasa Senin Kemisnya enggak. Halo, ngaku kan gitu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai saya cinta sesama orang beriman tetapi cintanya palsu. Cinta sama Allah, kita punya harta banyak tapi tidak diberikan sebagaimana mestinya ya.
Banyaknya kamu punya harta, ketika diberikan anggaplah sedikit. Tapi rata-rata kan kita kebalik, ya, sedikit karena sudah sering dianggapnya banyak kan. Jadi saya ulangi, banyaknya sedekah yang kita berikan kepada siapapun, anggaplah itu sedikit. Nah ini, maka setelah tadi orang-orang yang besok, Bapak Ibu, Luqmanul Hakim pernah berwasiat kepada kita, hai anakku, tubuh ini Bapak Ibu sebenarnya hanya dibagi 3, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk diri kita nanti yang akan dihisab, dan sepertiga kata Luqmanul Hakim lidudi, yaitu untuk ulat, untuk belatung, untuk cacing, untuk hewan-hewan yang ada di bawah tanah. Seperti untuk Allah, ruh kita itu milik Allah. Kapan waktunya Allah akan mengambilnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Tahu enggak umur kita berapa hari lagi? Bapak-bapak tahu enggak umur kita berapa hari lagi? Enggak tahu. Ibu tahu enggak umur kita berapa hari lagi? Orang muda sekarang itu sombong, saya kan masih muda, masih lama. Jangan kira yang muda itu enggak akan wafat duluan. Malah saya ki malaikat maut seneng sing nom-nom. Oh, hati-hati. Sing tua dilengna bengok mati dewek jare malaikat itu ya. Nah ini. Maka hari ini Bapak Ibu, ketika kita masih belum dengan usia, dengan umur ya, maka kuatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi saya awal kan pengen meninggal dengan husnul khotimah. Setiap doa kita itu Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Ini doa husnul khotimah dalam Hisnul Muslim itu setiap hari kayak gitu. Tetapi amalannya gak sesuai. Sedekahnya masih eman-eman. Sholat malamnya kadang sholat kadang enggak. Kalau hujan witir be sarokaat tok gitu ya. Habis itu tidur lagi gitu ya. Nah ini. Maka sepertiga yang kedua untuk diri sendiri adalah ibadah kita. Kayak gini nih ngaji ini. Insyaallah ya. Bapak Ibu dari rumah ke sini langkah kakinya berapa? Kalau lah pakai motor putaran rodanya itu berapa? Itu yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan ketemu nanti besok. Maka Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang memudahkan langkah kaki untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan besok ke surga. Allahumma man arada dunya falihi bil ilmi wa man arada al akhirah siapa yang ingin bahagia sukses di dunia dengan ilmu, akhirat bil ilmi juga. Wa man aradahuma pengen bahagia dunia akhirat falihi bil ilmi juga dengan ilmu. Hari Ahad saya lihat tadi perjalanan dari rumah ke sini, dari Tegal ke sini rata-rata apa? Mereka berbondong-bondong bukan untuk mencari ilmu, tapi rata-rata ingin ke tempat wisata. Mumpung tempat wisata sudah dibuka, tempat pengajian yang dekat terasa jauh, tetapi tempat wisata yang jauh terasa. Nah ini yang ada-ada. Nah ini yang kurang pas sebenarnya. Nah sepertiga untuk hisab kita adalah besok. Nah seperti kita cinta harta tetapi nggak mau sedekah, ya berarti nggak cinta harta. Kan ketika kita meninggal hartanya hilang. Pengalaman ini. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ada jamaah saya luar biasa. Sertifikatnya itu 1 lemari. Ya sampai dia nggak boleh beli tanah lagi. Nggak boleh karena sudah banyak. Gantian yang lain. Saya datangi. Ini saya pengen buat pondok. Bisa nggak yang 1 sertifikat itu diwakafkan? Nanti ini kami lagi punya proyek gitu ya. Proyek apa lagi? A, B, C, D. Untuk anaknya, untuk pengembangan istri. Ya udah, kami kan hanya mengantarkan saja gitu ya. Datangi lagi. Nanti ya udah.
Udah 2 kali kan. Nah, akhirnya pas kemarin ya musibah ya, suami istrinya wafat. Akhirnya saya yang ketiga ke anaknya. Oh, anaknya beda dengan orang tua. Ya udah, bagaimana sekarang mereka hidup di alam kubur, padahal hartanya banyak, satu saja nggak diminta, nggak boleh. Padahal Pak, di samping ini hari ini saya lagi pembebasan tanah sekitar 500 meter, yang 1 meter itu sekitar 1 juta lah ya, berarti 500 juta, mohon doanya itu ya. Jadi Ramadan pengennya itu pondok sudah jadi, sudah ditempati, ini 50%an itu ya, 3 bulan ngejar. Nah ada minta pengembangan tanah, Ustaz, pondok masa cuma segini ya, hanya ada tanah sebelahnya, ya udah kami bayar tapi pakainya yen ya, ke Jepang gitu ya. Yen nanti jamaahnya pada sayang gitu ya. Ya udah, des, yang punya uang 25 juta ser. Hanya saya datang ke jamaah dokter itu ya, rajin sholat, Pak dokter bisa nggak bantu-bantu kami? Ustaz, ini saya lagi kami buat ini ya, buat rumah sakit yang baru gitu ya, tapi nggak apa-apa ya Ustaz, sedikit gitu ya. Berapa ngasihnya? 100 juta ya, sedikit, sehari kadang-kadang dapat 1 miliar bisa itu ya. Ya tapi nanti lanjutkan ya Ustaz, mumpung masih hidup. Ya senang, saya itu senang sebenarnya kalau Pak Alif ke sini. Jadi saya itu nggak mungkin kan saya ke Pak Alif gitu ya, nanti Pak Alif ke sini kalau bangun masjid mau pengen apa, pakai granit, udah ini ke toko ini saja. Ada yang orang didatangi malah senang ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Nah ini ya, ini jadi Masya Allah, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk diri, dan sebentar lagi Bapak Ibu ini kita lihat kan ganteng-ganteng yang laki-laki ya, ya yang ibu-ibu cantik-cantik kayak Vanessa. Vanessa mana itu ya, lagi rame itu ceritanya ya. Nah tapi nanti kalau kita sudah wafat dikubur, ada nggak yang naksir? Nggak ada. Cantiknya kayak apa yang naksir? Ya itu kata Luqmanul Hakim, adud, ulat, belatung. Bapak-bapak, kita ganteng kayak gini ya, yang naksir besok di alam kubur belatung. Ibu kita cantik kayak gini, besok gak ada yang naksir. Walaupun sekarang hari ini ketika ibu senyum semuanya ikut senyum, nah, akhirnya senyum-senyuman gitu ya. Nah ini, maka sepertiga jasad ini untuk ulat. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, ada amalan-amalan yang menjadikan Allah itu suka dengan jasad hambanya. Ulat di stop oleh Allah, jangan kau makan jasad hambaku. Cacing nggak boleh, ular nggak boleh, sehingga dia utuh sampai dibangkitkan di hari kiamat. Siapa mereka? Di antaranya orang-orang yang hafal Quran 30 juz gitu ya. Hari orang hafal Quran berarti apalnya 15 juz ya, berarti kok saparo mutu separo ora gitu ya. Nah ini ya, kalau kita niat. Nah kita mungkin nggak bisa semangat hafal Quran, ahli sedekah. Orang yang ahli sedekah, Allah pun akan rawat jasad kita. Orang yang berjihad di jalan Allah, guru-guru TK, guru-guru TPQ, guru-guru SD, SMP, SM dan seterusnya, asal ikhlas, bersungguh-sungguh, maka Allah akan jaga, karena dia man 'allama ilman. Barzah itu Bapak Ibu namanya tembok, alam barzah, alam yang nggak bisa ditembus, tetapi dengan 7 amalan kita bisa menembusnya. Dan orang-orang yang telah melakukan 7 amalan itu sekarang jasadnya masih dipelihara oleh Allah. Siapa mereka? Man 'allama ilman, orang yang terus mengamalkan ilmu. Wa ajra nahran, orang yang terus mengalirkan sungai, memberi manfaat. Wa hafara bi'ron, menggali sumur. Kita itu menjadikan anak-anak itu seperti sumur. Kemudian ketika kita wafat, anak-anak itu akan terus memberikan manfaat seperti air. Wa ghorosa nahlan, orang yang terus cinta kepada tanaman. Ibu-ibu Aisyah
terus tanamkan program 1000 pohon dan sebagainya. Karena siapa yang menanam tanaman kemudian kita wafat, tanaman itu akan tumbuh, akan bermanfaat bagi orang lain, kita di alam kuburnya akan mendapat pahala yang mengalir. Wabana masjidan, orang yang membangun masjid, memakmurkan masjid, ya. Kemudian apa? Wa warasa mushafan, masyaallah. Orang yang selama hidupnya terus semangat untuk mewariskan Al-Quran. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang sedekah Al-Quran. Pak Ilim katanya sudah punya ini ya, pondok pesantren. Iya, banyak. Ada yang Quran hebat, mungkin Ibu belum punya ya. Ada yang disukai oleh anak-anak. Jadi program di pondok pesantren kami itu kalau liburan, anak SD, SMP, SMA, ada yang hafal 1 juz, 2 juz kami kumpulkan. Nah, kemudian kami beri hadiah Quran. Untuk anak-anak senang sekali, pengennya ngaji terus ya. Karena Qurannya menarik. Ada Quran khusus untuk anak-anak ya. Quran junior namanya. Ada Quran yang kayak kaligrafi. Jadi misalnya alhamdulillahirabbil alamin, di bawahnya ada untuk bisa nulis. Jadi anak seneng gitu ya. Ini. Sekarang Quran itu banyak aneka lah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak-anak semuanya. Jadi sebelum saya wafat itu, saya kebetulan sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tegal, itu orang-orang Muhammadiyah di Kota Tegal, orang-orang Aisyah di Kota Tegal itu jangan sampai bacaannya salah. Saya prihatin itu ya. Kalau ngaji, kalau pimpinan ranting, pimpinan cabang pengajian itu kan Bapak Ibu giliran ya. Ya kadang-kadang ya Allah, kok bacaannya nggak benar, dia ngimami itu. Bapak Ibu kalau kita makmum, imamnya nggak benar, ya kita jadi nggak beres sholatnya, nggak benar. Udah dikasih tahu nggak mau, ya udah kita mendingan sholat jamaah yang ke tempat yang lain. Nah inilah Bapak Ibu, jadi monggo ya semangatnya di situ. Itu apa? Wawarasa mushafan. Jadi yang namanya wariskan mushaf itu bukan hanya bentuk mushafnya, tapi bagaimana semangat untuk menjadikan generasi Al-Quran. Jangan sampai kita semangat anak-anak baca Quran, nah orang tuanya enggak itu ya. Maka orang tuanya pun di sisa-sisa umur itu semangat untuk Al-Quran. Itu namanya wawarasa mushafan. Nah itu ya. Kemudian apa lagi yang akan menembus Bapak Ibu? Di alam kubur kita itu akan dapat transferan pahala. Kalau apa? Kalau kita wataroka waladan yastaghfirullah. Hari ini bolehlah kita senang dengan anak-anak kita. Anak kita minta apa diberi, tapi hati-hati. Kalau anak kita nggak diberi Al-Quran, nggak diberi ilmu agama, ketika kita wafat, siapa yang akan memberikan doa kepada kita? Maka sungguh beruntung hari ini kalau kita sebelum wafat saja anak-anak kita menjadi anak-anak ahli sholat. Malam itu, malam ketika kita lagi capek habis kerja, anak kita membangunkan kita, nak Pak, yuk kita sholat malam. Inilah anak-anak yang saleh dan salehah. Ketika kita lupa, Pak, ayo Pak kita ke masjid. Anak kita yang mengatakan, sampai kita sudah wafat, anak kita terus mendoakan pagi, siang, malam. Bagaimana anak-anak kita mendoakan kita? Wong kita waktu hidupnya tidak pernah memberikan hak-hak anak, hak-hak ilmu. Maka Masya Allah, bukan hanya zaman sekarang, zaman sahabat Umar, Bapak Ibu saya pernah cerita, zaman sahabat Umar itu ada yang gak mau bakti sama orang tua. Kenapa? Hak-haknya gak beri. Kenapa kamu durhaka sama orang tua? Dia menjawab, ya Amirul Mukminin, saya punya hak. Orang tua itu kan kewajiban di sananya ayuh sinasmuhu, beri nama yang baik, wa yu'allimul kitab, ngajari Al-Quran, wa yu'allimul kitabah, pendidikan, wa yuzawwijuin adroka, menikahkan. Nah empat-empatnya ini ya Amirul Mukminin saya nggak dapat. Loh kamu namanya siapa? Kan beri nama yang baik itu kan kewajiban orang tua. Nah ini sembarangan dikasih nama Ju'lan. Ju'lan itu kalau bahasa Tegalnya tembelek. Bahasa sini apa Pak? Kotoran ayam. Masa untuk anak, nama anak kotoran ayam? Kadang dulu orang-orang kita juga namanya sembarangan. Lagi pusing, anaknya dikasih nama Ruwet. Ada kan nama Ruwet itu ya? Ribut, ya ribut terus itu ya.
Ada itu dulu pemain sepak bola ribut Waidi itu ya. Nah ini nggak benar. Satu. Yang kedua, ya Amirul Mukminin, saya hari ini nggak bisa baca Quran karena orang tua saya satu huruf pun belum pernah mengajari saya. Sungkan teman kon bakti karo wong tua tuh. Yang salah mana? Yang ketiga, saya nggak sekolah, saya nggak dikasih pendidikan. Sampai yang keempat, saya sih dikasih istri, tapi istri saya nggak sesuai selera saya. Oh itu, wis ora ayu, apa nih? Rewel, apa nih? Jelei, seneng ngomongi, lah kayak wong wadon kayak gitu ya. Nah ini, ada kisah yang luar biasa itu ya, Bapak Ibu, kaitannya dengan wanita yang saleh dan salihah. Kita kan ingin hidup berkah ya, maka doanya seperti ini. Rabbi ansilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilina. Nah ini doa setiap hari kita kalau bisa baca itu ya. Ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Ibu-ibu punya mau toko baru, mau buka toko baru, doa ini. Anak kita hari ini diterima di pegawai negeri, temannya di Bali lagi ya. Doa ini biar di Bali itu bisa juga ahli ibadah dan sebagainya. Cinta itu memberi, bukan memaksa. Salman Al-Farisi itu luar biasa. Ibu-ibu kenal Salman Al-Farisi enggak? Enggak ya? Kalau bapak-bapak kenal enggak? Kenal? Kenalnya di mana? Mana ya? Salman Al-Farisi itu orang Persia. Dia dulu agamanya Majusi, pencarian ke Nasrani. Sampailah singkat cerita dia sampai ke Madinah. Begitu luar biasanya sifatnya, akhlaknya dan sebagainya. Dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Rasulullah sudah berada di Madinah, Yastrib waktu itu. Begitu cintanya Rasulullah kepada Salman Al-Farisi yang luar biasa cerdasnya, maka dia diangkat menjadi ahlul bait. Sahabat luar biasa, ibadahnya luar biasa, wajahnya ganteng, bahkan ahlul bait. Maka siapapun gadis akan merasa tertarik kepadanya. Timbullah benih-benih cinta yang ada pada diri Salman Al-Farisi. Dia dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda. Abu Darda itu ahli bahasa. Dia pintar betul bahasa-bahasa. Kalau di Jawa itu ini bahasa Jawa yang halus, bahasa Jawa yang kasar, bahasa Jawa yang ngapak-ngapak. Kalau di Tegal Purwokerto itu kan kayak gitu itu ya. Nah ini tahu betul ini Abu Darda. Ini dia minta kepada Abu Darda, wahai sahabatku, saudaraku, saya tertarik kepada gadis Madinah, gadis Yastrib. Saya ingin melamarnya. Saya sudah siapkan hartanya, saya sudah siapkan emasnya, saya sudah siapkan kalungnya. Saya minta dibantu untuk ditemani, bertanya pada orang tuanya, tanya kepada anaknya, agar dia mau menjadi istriku. Dengan serta-merta Bapak Ibu, Abu Darda tak pakai lama, ayo kita ke sana. Berdualah ke sana. Sesampai di rumah sana, Masya Allah, ayahnya bahagia, ibunya apalagi, kedatangan dua sahabat calon penghuni surga, apalagi Salman Al-Farisi adalah ahlul bait. Maka diterima begitu dengan senangnya serta merta. Orang tua itu kalau melihat ada tamu dan tamunya itu menyenangkan, kan semuanya diberikan. Ya, Ibrahim Khalilur Rahman itu sebagai satu-satu nabi yang dia itu tidak punya cacat terhadap orang-orang yang termasuk orang-orang kafir yang dia itu tidak menyukainya. Semua menyukainya. Maka ada terkenal Abraham sebenarnya Ibrahim gitu ya. Jadi orang-orang non muslim saja saya. Kenapa? Nabi Ibrahim itu sejarahnya luar biasa. Dia itu kalau mau makan Bapak Ibu, kalau mau makan, dia tidak mau makan kalau tidak ada temannya.
Bapak Ibu pernah nggak kalau mau makan kayak gitu nyari teman dulu gitu? Pernah nggak? Mau makan durian ini, wah ini nggak ada, ini makan durian sendirian aja, habisin. Ini enggak, pernah kan datang, akhirnya dia ketemu sama orang, ayo kita makan, pengennya apa? Saya pengennya daging sapi. Dia punya sapi banyak, ayo kita ke belakang, kita sembelih bareng, masak. Nabi Ibrahim itu ahli masak gitu ya, makan, senang gitu ya. Ini luar biasa, hebatnya ya gitu. Nah orang tua ini kedatangan tamu, apa diserahkan? Apalagi yang datang itu sahabat Rasulullah, ahlul bait. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abu Darda langsung pakai bahasa yang indah. Dia mengatakan, ibu, bapak, ini sahabat saya. Dia itu ahlul bait. Dia itu tertarik dengan putri bapak. Dia tertarik dengan putri ibu. Maksud kedatangan kami ingin melamarna sekaligus ijab kabul menikah. Berbunga-bungalah ayah, berbunga-bungalah ibu, dia senang sekali kedatangan lagi, masya Allah ya, sifatnya bagus itu Salman Al Farisi. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu, akhirnya seolah-olah dia mau nerima gitu ya, udah saya terima saja, langsung aja nikah. Tetapi inilah indahnya cinta itu memberi bukan memaksa. Sang ibu diminta oleh ayahnya, ibu tanyakan sama putri kita, ada permintaan dari Abu Darda yang minta agar temannya itu Salman Al Farisi menikah dengan anak kita. Diskusi lamalah di dalam kamar itu ya. Ini bertiga, ayah, Abu Darda, Salman itu ya menunggu, cemas juga ini ya, cemas. Singkat cerita, ibu keluar dengan raut muka yang mungkin beda itu ya. Harapannya ibu, harapannya bapak 100% nerima itu ya. Akhirnya Bapak Ibu terus terang saja, ibu itu berkata di depan suaminya, di depan Abu Darda, di depan Salman Al Farisi, bukan kami akan membuat kecewa, tetapi cinta itu tidak boleh dipaksa. Ternyata anak saya tidak menyukai Salman Al Farisi. Salman itu kurang apa? Kaya, hartanya banyak, ganteng, rajin. Nah, inilah kata kunci cinta. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, dua sahabat itu akan pergilah, singkat cerita. Tiba-tiba anak itu meminta kepada ayah dan ibunya, ayah, ibu, bukan saya menolak pinangan dari sahabat ini, tapi kalau saya boleh memilih, saya ingin memilih Abu Darda. Padahal tadi Abu Darda suruh apa Bu? Hanya disuruh, tapi dengan bahasa yang luar biasa. Biasa kan wanita itu senang pakai puisi gitu ya, pakai bahasa yang indah-indah. Terkesima dia rupanya sambil mendengarkan Abu Darda mengutarakan maksudnya, hanya dia dulu jatuh cinta kepada Abu Darda. Apa yang terjadi dengan Salman Al Farisi? Apakah dia kecewa? Tidak. Dia bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Cinta itu memberi bukan memaksa. Akhirnya dia berkata di depan ayah, ibu, dan anak putri yang dicintainya, bahkan saudara yang luar biasa, ini harta saya, ini kalung saya, ini emas saya berikan kepada Abu Darda, dan saya saksinya untuk menikahi wanita itu. Dan pekalongan anak beli kayak gini. Cinta ditolak, dukun bertindak gitu ya. Nah ini maksudnya ini Bapak Ibu, sesama muslim itu kadang-kadang gara-gara kita tersinggung, akhirnya Masya Allah. Mestinya sama orang muslim itu tidak sempurna iman seseorang sehingga mencintai. Ini mau dirikan masjid, ditolak oleh jamaahnya. Nah ini gak pernah mengatakan, kamu jangan begitu, malah dibiarkan. Nah ini yang terjadi sekarang. Tadi saya awal-awal, jangankah dia masuk surga, selama ada permusuhan di antara kita, maka kita tidak akan masuk surga. Halo? Udah jam 7 ini ya. Pengen banyak itu ya. Pesan materi belum selesai itu ya. Tapi Bapak Ibu, intinya ya, teras surga itu adalah bagi orang-orang yang tidak ada permusuhan. Kita pengen kan masuk tengah surga, bukan hanya terasnya,
tengah surga hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak pernah dusta. Bapak Ibu pernah dusta berapa kali? Halo? Saking banyaknya gitu ya. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman di padang mahsyar. Kita dalam kitab Aqidatul Mukmin, Bapak Ibu, kita itu menderita lama sekali, ribuan tahun, nggak tahu lebih. Panas-panasan, telanjang, nggak pakai alas kaki, kita nggak dihitan. Jadi kama bada'na awwala khalqin nu'idu, kita dibangkitkan seperti awal lagi. Kita ke Nabi Adam agar ya Nabiullah, engkau akan dekat dengan Allah. Masa sih kami menderita kayak gini? Nabi Adam nggak bisa, karena dia tidak bisa mendidik anaknya, sampai bunuh-bunuhan dia nggak mau. Nabi apa saja, sampai datanglah kita kepada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman yang luar biasa tadi. Ya Nabiullah, engkau akan dekat dengan Allah, minta sama Allah agar kita itu jangan menderita ribuan tahun kayak gini, bahkan lebih, nggak dihisap-hisap. Apa jawabnya Nabi Ibrahim? Tidak bisa, karena saya di dunia pernah berbohong 3 kali. Sampai pira? Berkali-kali. Dan bohongnya Nabi Ibrahim itu semua benar, nggak ada yang salah. Ketika dia itu memporak-porandakan patung-patung, ditanya, "Hei Ibrahim, kamu kan yang merusak Tuhan-Tuhan kami?" Takut masih gede kok. Ya, nggak mau jawab, bohong dia. Ya. Ketika dia diajak oleh teman sebayanya waktu masih muda untuk bermaksiat, Nabi Ibrahim jawab, "Maaf, saya sakit." Ini untuk menolak, biar tidak diajak, maka nggak diajak. Dia hampir saja mau bermaksiat 1 kali, tapi nggak bisa. Bohong, kan bohong benar mestinya. Yang ketiga, dia berbohong karena ada suatu raja yang pengis, zolim, dan ketika melihat wanita cantik dia ingin memilikinya. Maka dia meminta kepada istrinya Sarah, "Hai Sarah, katakanlah ketika raja itu tanya, jangan kau katakan aku suamimu." Nah, jawab kalau ada suami langsunglah dibunuh dan sebagainya. Dan itulah bohong yang terjadi oleh Nabiullah Ibrahim. Itu saja mengatakan hari ini Allah begitu murka, yang sebelumnya tidak seperti ini dan sesudahnya nggak akan seperti ini. Ini di hari yang luar biasa kita di padang mahsyar. Kita kebanjiran keringat Bapak Ibu, tetapi lagi-lagi kita akan didatangi oleh 2 naungan yang luar biasa. Di saat orang lain kepanasan, kita ada payungnya. Seolah-olah dia seperti 2 kelompok burung menaungi kita. Siapa dia? Kelompok burung itu apa? Suratul Baqarah wa Ali Imran. Maka bersungguh-sungguhlah kita baca terus, kalau bisa hafal ini surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, untuk kita di padang mahsyar tidak kepanasan. Nah, jadi tengah surga mulai hari ini, bismillah, kita jangan bohong. Termasuk suami jangan suka berbohong dengan istri. Memang istri itu senangnya suka dibohong-bohongin itu ya. "Wahai istriku, engkau bagai bulan." Kan bohong, mas kayak bulan gitu ya. Ya, di jalan. Nah, yang ketiga, kita sudah sampai teras surga, sudah tengah surga. Kita pengen surga yang lebih indah lagi, tinggi setinggi-tingginya. Selama kita di sisa-sisa umur ini bertobat kepada Allah agar memperbaiki akhlak kita, itu namanya quwwatut thabiyah, akhlak kita. Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang terakhir Bapak Ibu, zikir sama istighfar itu lebih didahulukan istighfar. Istighfar itu ibaratnya sabun mandi. Zikir itu ibaratnya minyak wangi. Orang kalau kotor kan dia mandi, maka yang dia butuhkan adalah sabun mandi. Kita ini kotor Bapak Ibu. Mata ini kotor, sering bermaksiat. Telinga ini kotor, sering mendengar yang maksiat. Lisan ini kotor, padahal yang dirindui oleh surga itu wahifdzil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya.
maka perbanyaklah istighfar. Rasulullah mengajarkan kita sehari setidak-tidaknya 100 kali istighfarlah. Seorang suami yang kadang kurang membahagiakan istri, beristighfarlah. Seorang istri yang kadang melayaninya kurang bagus, beristighfarlah. Maka di hari-hari tua ini yang mesra lagi kalau bisa. Bapak-bapak kalau bisa mencium istrinya sehari 100 kali gitu. Ada istri protes, Pak Ustadz, saya ini kayaknya suami saya sudah nggak cinta lagi, nggak pernah nyium saya. Padahal dulu ini nggak apa-apa suami istri gitu ya. Maka mulai hari ini dihitung kalau bisa setiap hari mencium istri berapa kali, Pak? Nah ini kuncinya ya, terutama pengantin baru ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.